Halo Sobat Karpot, Kartika Podcast Angkatan Darat. Hadir terus nih tentunya dengan tamu yang selalu spesial. Dan saat ini sekarang depan pandangan saya udah ada Kapten Arhanud Heru Cahyono. Betul Pak? Iya, betul Mbak. Selamat datang sebelumnya Pak. Dan Terima apa kabar? kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Nah oke guys, jadi Pak Heru ini adalah perwira jasmani di Detasemen Markas Angkatan Darat. Tapi beliau juga sebagai wasit sepak bola nasional. Nasional. Ini serius Pak, nasional ya Pak? Betul. Itu saya jadi penasaran deh, pasti netizen juga penasaran. Kok bisa nih Pak Heru terjun di dunia perwasitan, sedangkan di salah-salahnya kan Pak Heru juga berdinas ya di Angkatan Darat. Betul. Ya, untuk awal mulanya berkecimpung di dalam dunia perwasitan pada tahun 2008 kurang lebih. Di batalion ada kegiatan turnamen sepak bola anak. Jadi dengan keterbatasannya wasit yang ada di situ, kami terjun, diperintahkan dari komandan. Komandan memerintahkan, selesai kegiatan itu karena untuk legalitas sebagai wasit, kami mengikuti kegiatan kursus ataupun lisensi C3 yang dilaksanakan di Cimahi. C3 tuh gimana Pak? Nah, C3 itu adalah sebagai dasar, sebagai kita keanggotaan di asosiasi kota, masing-masing kota yang ada di Indonesia. Jadi itu wajib sebagai dasar pondasi kita untuk terjun di dunia perwasitan. Itu seperti itu. Nah, setelah dari C3 itu kemana tuh? Setelah C3 kita sudah menjalani dengan kinerja kita bisa mengikuti kegiatan di lisensi C2, yaitu tingkatan di provinsi. Selesai provinsi bisa lanjut ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah itu tadi kan kalau di C3 urutannya C3, C2, C1. Berarti dari kota, provinsi, nasional. Awal mulanya dari kota? Awal mula kami dari kota Bandung. Dari kota Bandung. Berarti masuknya C2 ini udah provinsi Jawa Barat ya? Provinsi Jawa Barat, iya Mbak. Oke. Nah terus untuk sampai ke nasional itu apa ada surat pemanggilan atau memang setelah C2 ini langsung tuh? Ya. Oh kamu langsung nasional, ikut nasional? Itu berdasarkan itu tadi kinerja dari kita sudah bagus, kita layak untuk mengikuti nasional sehingga kita bisa mengikutinya. Sampai dengan saat ini pemanggilan nasional berdasarkan dari pemanggilan PSSI. Oh gitu. Langsung penunjukan dari PSSI. Oke, nah itu untuk pada saat seleksi ada berapa orang tuh Pak? Nah, untuk seleksi kemarin kita mengikuti ada kurang lebih 50 orang. 50? Ya 50 orang. Kalau dari Angkatan Daratnya sendiri selain Pak Heru ada nggak? Di Angkatan Darat sendiri ada 6 orang. Ada 6 orang? Iya betul. Tapi lumayan juga loh. Lumayan banyak. Ya. Oh gitu, oke. Nah sebenarnya sih saya kan tuh kurang paham juga ya kalau untuk di dunia persepak bolaan apalagi perwasitan. Sebenarnya ada nggak sih kalau di wasit itu jadi kayak saya gitu, maksudnya perempuan mimpin pertandingan, ada nggak? Untuk saat ini di Indonesia sudah ada wasit-wasit perempuan yang diturunkan pada saat kegiatan Liga Wanita. Saat ini sudah digelar Liga Wanita, jadi wasit-wasitnya mayoritas dari kaum wanita. Dari kaum wanita? Kaum wanita. Tapi itu mimpin pertandingan khusus wanita atau memang bisa juga tuh mimpin bisa pertandingan juga laki-laki? Untuk mimpin laki-laki. Oh bisa. Berarti keren banget ya. Iya. Nah untuk kayak gitu tuh mungkin kan kalau jadi wasit kayaknya nggak mudah ya. Kalau kita lihat nonton sepak bola, saya perhatiin kan wasit juga ikut lari sana sini, ikut capek lah. Terus dia juga harus jeli ngelihat situasi di lapangan, memutuskan mau pakai saya kasih kartu kuning atau kartu merah nih, ya kan? Nah itu ada nggak persiapan atau kriteria yang dikatakan layak untuk jadi wasit? Untuk persiapan-persiapan yang kita laksanakan dan alhamdulillah dari Bapak pimpinan kita sudah memberikan waktu kesempatan untuk menjaga kebugaran. Oh gitu. Nah, kebugaran adalah modal utama untuk memimpin dalam kegiatan pertandingan. Ya, kebugaran bisa dilaksanakan pada saat ini di Mabesat khususnya. Di lingkungan Mabesat dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pagi. Itu dilaksanakan kegiatan khusus untuk olahraga. Olahraga bebas ya, bebas. Itu, lari yang mau lari-lari. Lari-lari ya kan? dengan adanya fasilitas yang sudah cukup untuk
kegiatan pembinaan fisik, fasilitas olahraga yang sangat layak untuk digunakan. Jadi dari situlah kebugaran akan bisa terjaga. Betul. Jadi sebenarnya kesiapannya dan dikatakan layak untuk jadi wasit yang pertama adalah bugar dulu ya. Bugar terlebih dahulu. Bugar dulu. Jangan sampai nanti pas jadi wasit ya, pemain lari-lari ngejar bola kita ya udah ngos-ngosan duluan ya Pak. Betul ya. Karena kita sebagai wasit kurang lebih kalau mungkin pemain banyak rekan-rekannya di situ satu tim, tetapi sebagai wasit kita harus bisa memutuskan dalam sepersekian detik kejadian yang ada. Nah, ya itulah dibutuhkan kebugaran dan konsentrasi pada saat kejadian tersebut. Itu dia makanya saya bilang kan jadi wasit nggak mudah. Selain harus fisiknya yang kuat, kita juga harus jeli sambil merhatiin situasi. Cuman kalau biasanya Pak, saya nonton sepak bola itu kan ya memang jarang sih. Cuma kalau saya lihat kan ada tuh kayaknya wasit yang utama di lapangan. Tapi saya juga ada lihat tuh yang di pinggir lapangan yang suka bawa-bawa bendera. Jadi sebenarnya wasit tuh kalau dalam pertandingan Liga 1 ya utamanya Liga ada berapa 1 sih Pak? Nah, untuk Liga 1 saat ini sudah ada 6 wasit. Oh, udah ada 6 wasit. Yang pertama adalah wasit tengah. Dibantu oleh 2 asisten wasit yang berada di samping kanan kiri lapangan. Kemudian ada 2 cadangan wasit tambahan. Gitu. Ada 2 yang berada di samping kiri tiang gawang. Terus wasit cadangan yang berada di fourth official sebagai pergantian pemain ataupun yang di samping kanan kiri bench cadangan pemain. Oke, kan kalau tadi Pak Heru bilang sekarang udah ada 6, berarti emang tadinya berapa tuh? Sebelumnya bertugas hanya ada 4. Oh gitu, jadi yang jadi tambahan apa? Tambahnya cuma 2 yang di samping kanan itu sebagai asisten wasit tambahan. Oh gitu, Oke Pak, kalau kita flashback nih di Oktober 2002 lalu, kan sempat ada tuh Liga Santri Piala Kasat 2022 ya? Ya betul, 2022. Nah, iya 2022 maksud saya. Nah, itu kan diadakan oleh Kasat, oleh Bapak kita sendiri, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Nah itu Pak Heru terlibat nggak di liga tersebut? Pada saat Liga Santri, alhamdulillah kami berdasarkan perintah dari Bapak dan dari pimpinan terlibat kurang lebih ada 22 wasit dari Angkatan Darat. Oh iya. 22 wasit yang terlibat langsung dalam kegiatan Liga Santri Piala Bapak Kasat. Oh banyak juga ya. Banyak. Itu semua diundang tapi mungkin yang main siapa tuh Pak waktu itu? Untuk yang main dari masing-masing provinsi Pak. Jadi gitu, santri-santri dari perwakilan masing-masing provinsi dipertandingkan. Yang finalnya dilaksanakan di Madya, Stadion Madya, yang ditutup oleh Bapak Kasat langsung. Nah kalau dari kegiatan Liga Santri tersebut, menurut tanggapannya Pak Heru sendiri gimana? Dari mungkin supporternya atau pemainnya? Dari kegiatan Liga Santri sangat positif karena bisa menggali pemain-pemain muda yang kedepannya akan bisa turun di kancah nasional untuk memperkuat tim nasional, untuk memperbaiki dari tim nasional. Sangat bagus sekali ya, kelihatan lah bibit-bibit. Kalau dari antusiasme dari supporter gitu, masyarakat sekitar. Antusiasme supporter dan masyarakat sekitar luar biasa. Mereka tidak diundang pun datang dengan sukarela menonton kegiatan Liga Santri. Oke, karena mungkin itu suatu hal yang baru kan, Liga Santri ini kan, dan pastinya yang main yang unik adalah santri-santri. Nah, itu yang bikin unik dan spesial ya kan. Nah terus kalau untuk pengalamannya Pak Heru sebagai wasit selama ini, kan sudah mungkin memimpin beberapa pertandingan. Ada nggak hal luar biasa yang dialami, yang dirasakan selama jadi wasit? Hal yang sangat luar biasa sebenarnya waktu dasar dulu, waktu kita memimpin masih kelompok usia 10-12 tahun, di situ yang main adalah anak-anak. Tetapi yang lebih ramai adalah orang tua yang mengantar. Itu lebih ramai daripada yang bertanding di lapangan. Yang kebetulan baru ini juga dilaksanakan di Mabesat sendiri, yaitu Pati Angkatan Darat dengan selebriti, dan terakhir dilaksanakan bulan kemarin ini Pak. Bulan-bulan ini pada saat ulang tahun Dispenat yang ke-72. Pati Angkatan Darat dengan awak media yang dipimpin oleh Bapak Kasat langsung. Itu deg-degan nggak tuh rasanya? Karena kan mimpin pertandingan Bapak sendiri.
Nah, untuk deg-degannya lebih banyak deg-degannya karena di satu sisi kita harus mengamankan bapak kita supaya tidak terjadi cedera. Nah itu namanya tapi sepak bola kan kalau cedera olahraga itu wajar. Ya full contact dalam artian semuanya bisa terjadi, tetapi kita amankan. Tapi sebenarnya kalau main kayak gitu kan wajar ya cedera pemain. Betul. Wasit pernah nggak cedera? Nah, untuk wasit ya itu tadi kita jaga kebugaran supaya tidak terjadi cedera. Apa jadinya kalau wasit saja cedera tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Jadi dilihat nanti lucu, jadinya lucu. Malah yang jadi sorotan adalah wasitnya ya kan? Belum pernah terjadi lah wasit ditandu seperti itu. Benar, tapi kalau pemain wajar. Cadangan tetap ada. Gitu. Cuman sebenarnya dari mimpin pertandingan yang pemainnya adalah Bapak Kasat sendiri. Bapak Kasat kita tahu nggak sih sebenarnya kalau Pak Heru ini adalah wasit nasional? Ya pada saat kemarin itu Bapak Rasa secara langsung menyampaikan, mungkin beliau kan penggemar sepak bola juga. Secara tidak langsung beliau adalah penggemar sepak bola. Mungkin pernah menonton ataupun sering menonton Liga 1. Jadi beliau melihat, oh ternyata anggota saya ada. Nah itu tadi, jadi Bapak Kasat menyampaikan secara langsung di lapangan, wah ini wasitnya benar-benar ini. Seperti itu. Jadi udah tahu ya, udah ngenalin, anggota saya nih. Siap, gitu kan. Betul. Cuma kalau untuk mimpin pertandingan selain di Liga 1 pernah nggak Pak? Untuk selain Liga 1 setiap tahunnya kami sering sebelum pramusim, Piala Presiden sebelum kegiatan Liga 1 pasti ada. Piala Presiden digelar sebelum kegiatan Liga 1 dimulai setiap tahunnya. Oh ya, sorry Pak, kalau Pak Heru sendiri asalnya dari mana Pak? Asal saya dari Kediri Mbak. Nah, iya. Barangkali pernah gitu mimpin pertandingan Kediri lawan mana gitu, pernah nggak Pak? Pernah. Lawan mana tuh? Dulu lawan mana? Kediri waktu di Liga 3 lawan Ngada. Tetapi kita ya tetap profesional dalam artian kita pengadu di lapangan, pemain yang ada, pertandingan kita amankan sampai dengan akhir. Jadi tidak ada keterpihakan kami meskipun saya orang Kediri langsung nih tidak memihak ke Kediri, tidak. Apa yang terjadi di lapangan ya sudah, itulah yang kita berikan hukuman ataupun sanksinya. Gitu. Nah kalau mungkin dalam waktu dekat ini udah ada belum Pak surat pemanggilan untuk Pak Heru kapan waktunya ini untuk mimpin pertandingan? Mungkin Februari atau apa gitu? Alhamdulillah Mbak, ini sudah ada panggilan. Sudah ada panggilan. Minggu depan berangkat ke Kediri, pulang ke Kediri, pertandingan antara Kediri dan Madura. Oh, pergi dari dan Madura? Iya. Derby Jawa Timur itu Mbak. Oke. Bangga ya bawa daerah sendiri soalnya kan. Nah terus misalkan nih Pak, Bapak lagi berdinas di Angkatan Darat, tapi ada surat pemanggilan dari PSSI untuk mimpin pertandingan, itu gimana? Ya, kita sesuai prosedur, tetap prosedural. Apabila ada surat pemanggilan kita laporkan ke komandan agar untuk diberikan surat izin sebagai bekal kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan langsung di ACC ya? Alhamdulillah, pimpinan-pimpinan Angkatan Darat saat ini sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan tersebut. Pastinya dari keluarga sendiri mendukung, dari lingkungan kantor mendukung. Termasuk sekali. Saya pribadi sebenarnya jujur nih Pak, saya juga baru tahu nih, di Mabesat ini ada wasit nasional. Yang mana sih? Sempat dengar kan, cuma baru kali ini juga saya akhirnya dipertemukan di podcast Angkatan Darat dengan Pak Heru. Sebenarnya suatu kebanggaan juga buat saya, dan pastinya saya dukung, saya bangga. Semoga juga Pak Heru sukses terus. Amin. Ya kan, sukses terus, dan bisa adalah harapannya saya ke depan tuh ada penerusnya Pak Heru. Betul. Ya kan. Nah ngomong-ngomong gitu, boleh dong Pak harapannya untuk generasi muda. Mungkin mau jadi wasit kayak Pak Heru juga. Generasi muda sebenarnya kesempatan banyak, asalkan ada kemauan untuk mengikuti, semuanya bisa dilakukan. Yang penting ada kemauan untuk mengikutinya dan ada waktu kesempatan. Saya rasa hal yang positif untuk mengikuti kegiatan perwasitan positif. Benar. Di satu sisi mungkin kita bisa kemana-mana kita sambil mengenal daerah yang ada di Indonesia. Benar. Selain itu kita juga bisa menambah persahabatan atau teman-teman di mana-mana. Karena kan anak-anak muda nih saya yakin
mungkin ada yang terpikir 1-2, tapi saya rasa jarang deh yang mikirin saya nanti mau jadi wasit cita-citanya. Betul. Paling enggak kan orang tuh maunya mau daftar jadi pemain kan, tapi ini jadi wasit, jadi beda gitu. Beda. Ya kan? Jadi intinya ini ya Pak, kalau mau meraih sesuatu apapun itu kita harus yang penting yakin dulu. Yakin dulu dengan niat kita. Betul. Usaha dulu, berdoa, betul. Mencoba terakhir. Masalah nanti lulus enggaknya belakangan ya Pak ya. Kalau kita persiapan secara betul-betul yakin lulus itu. Yakin lulus. Benar. Iya. Benar. Oke Pak Heru, untuk mengakhiri perbincangan kita nih, ada pertanyaan satu lagi. Apa sih suka dan dukanya menjadi wasit? Untuk sukanya itu lebih banyak daripada dukanya Mbak sebenarnya. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Jadi sukanya itu apabila kita memimpin suatu pertandingan, dilihat oleh berjuta-juta mata yang melihat keputusan apa yang kita lihat, apa yang kita pimpin di pertandingan tersebut, semuanya bisa menerima, semuanya bisa menerima apa yang kita putuskan, dan pertandingan berjalan dengan aman dan lancar sampai dengan selesai. Betul. Untuk dukanya ya itu tadi, apabila kita ada kegiatan pertandingan, di tengah-tengah pertandingan tersebut ada hujan besar, secara otomatis jadi tidak bisa dilanjutkan. Harus diganti waktu yang lain. Itu akan lebih banyak menyita waktu lagi. Benar. Jadi harusnya udah kelar hari itu ya malah nambah hari lagi. Iya, nambah hari lagi. Oke deh kalau kayak gitu Pak. Oke deh Pak Heru kalau kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya di podcast kami. Dan terima kasih juga untuk Sobat Kartika Podcast yang udah nonton sampai habis. Semoga cita-citanya tercapai dan nonton terus kita di sini. Pak, satu kata terakhir. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.